Bikin kopi buat siapa lo? Buat orang. Masa buat kuda? Bikinin gue sekalian, Mon. Kopi sama gulanya udah habis, Del. Jangan bohong lo. Orang kemarin gue lihat ini habis belanja gula sama kopi. Gelas sama air panasnya udah habis. Gelas ada, air panas baru lo tuang tuh di termos. Tapi barusan adem. Lagian juga tenaga gue udah habis, Del. Nggak ada tenaga lagi buat ngaduk-ngaduk kopi buat lo. Dasar aja lo emang males. Bikin kopi sendiri. Del, kalau rame-rame bukan ngaduk kopi namanya, ngaduk semen. Harus diberi pelajaran di situ, Mon. Agak terarah. Garam. Seruput. Pasti Pak Kosan seneng sama gue nih. Mampus lo. Rasain tuh, asin ya asin lo. Pelayan yang baik hati. Ya, Pak. Baru aja kopinya mau saya anterin ke kamar Bapak. Nggak usah, Mon. Saya minum di sini aja. Udah kesiangan. Silakan, Pak. Makasih, Mon. Pak Kosan yang minum. Wah, gawat nih. Pak, ini muka Pak, bukan wastafel. Main sempurna aja. Kopi apa ini? Kopi kok rasanya asin. Kamu kasih apa? Garam ya? Gula? Garam? Gula? Nih, coba mau cicipin. Ayo. Mampus lo. Hah, gimana? Gula rasa garam, Pak. Silakan, Pak. Loh, Pak, Bapak di belakang. Saya kan supirnya. Saya setir sendiri. Wah, berarti saya yang di belakang dong. Kamu nggak boleh ikut. Kalau saya nggak ikut, siapa yang di belakang? Kamu nggak usah ikut. Dengar nggak? Ya, mudah-mudahan saya denger, Pak. Kamu mainan garam aja sama temon. Ya, Bapak, yang masukin garam ke kopi itu bukan saya, Pak, temon. Loh, temon bilang kami masukin. Temon dipercaya. Orang temon nggak lihat waktu saya masukin garam ke situ. Loh, tuh kan dengar? Kamu yang jahil berarti. Bapak tahu dari mana? Orang Bapak nggak ngeliat saya. Sotoy deh, Bapak. Kalau orang berpikiran positif, hukuman dianggap sebagai penghargaan. Gue disuruh nyetrika baju kesayangannya, Bos. Pak, HP gue habis lo pinjem kok nggak bisa nyala lagi? Baterainya habis kali. Habis itu gimana nih? Masih utuh. Maksud gue, strum yang ada di baterainya habis. Coba lihat. Kalau nggak lo jatuhin juga pasti bisa dicas lagi. Lu nya aja yang nge-on. Lihat aja tuh, masang baterainya terbalik. Gimana bisa nyala? Oh, kebalik. Pantas nggak bisa nyala, Emon. Lain kali, kalau mau nyalain HP gampang, Del. Gimana? Bakar. Baju Pak Kosan kebakar deh. Bisa marah deh Pak Kosan, Mon. Lu sih, Del. Orang lagi nyetrika, ribut soal baterai mulu. Ya gue kan ribut soal baterai, bukan ribut soal baju angus. Mon, lu pinjem meja setrikaan dong. Gue mau nyetrik. Hah? Mon, kok bisa begitu bajunya Pak Kosan? Kenapa bisa gosong begini? Gara-gara Abel nih. Wah, kacau lo, Mon. Gila lo, ini hadiah ulang tahunnya Pak Kosan lo dari maminya. Wah, lo berdua bisa dimarahin habis-habisan nih kalau begini caranya. Wah, kalau kita dimarahin habis-habisan sama Pak Kosan, enak tuh, Mon. Enak gimana? Pak Kosan bakal marahin kita tanpa suara, kan habis-habisan. Ya, terus pakai apaan dong? Pakai balok. Betul, betul. Akhirnya gue menemukan juga tempat persembunyian yang aman. Pak Kosan nggak bakal nemuin bajunya yang gosong di tempat ini. Kecuali dia kemari. Brengsek lu, Bin. Kirain gua Pak Kosan. Ada apa sih? Gue mau nanya nih, Mau nanya apaan lo? di sini ada yang namanya Suratmi nggak? Suratmi? Kayaknya nggak ada, Din.
Mau diadain, Mon. Gue diadain. Emangnya gue panitia 17-an? Emang kenapa sih? Gue dapat penumpang. Penumpang gue itu nyari yang namanya Suratmi. Katanya dia tinggal di rumah ini. Mon, mau diadain. Mon. Mon. Beres, Mon. Lu udah suap sini nih? Udah, dia nggak bakal ngadu ke Pak Kosan. Hebat lu, Del. Nah ini lu suap berapa ribu, Del? Wah, sorry, Mon. Orang ganteng kayak gue nggak perlu uang untuk nyuap cewek kayak Neni. Terus pakai apaan dong? Pakai pijitan. Gue pijitin punggungnya Neni. Sambil gue omongin, Nen, lo nggak usah ngadu kalau baju kesayangannya Pak Kosan gosong. Gue pijitin terus. Akhirnya dia luluh di tangan gue. Hebat juga lo ya. Lu udah bisa megang punggungnya juga lo. Baju kesayangan Pak Kosan gosong. Iya, gara-gara disetrika sama temon. Tapi yang nyuap jangan gue doang, Mon. Lo juga harus nyuap Neni, biar dia nggak cerita ke Pak Kosan kalau yang nyetrika itu lo. Udah, kalau gitu sekarang juga gue cari si Neni, Del. Terus nanti gue kasih suapan dengan pijitan cinta. Mon. Soal Suratmi gimana dong? Bilang aja gak ada yang namanya Suratmi. Tapi dia ngotot, Mon. Lu tonjok aja, Din, kalau dia masih ngotot. Apaan sih? Ini, Del, penumpangnya si Udin. Katanya nyari orang yang namanya Suratmi di rumah ini. Udah gue kasih tahu nggak ada, masih ngotot aja penumpangnya. Penumpangnya cewek apa cowok? Cewek cakep lagi. Cewek, Mon. Cewek. Kenapa nggak lu bilang dari tadi, Din? Udah, suruh masuk aja dia, Din. Katanya nggak ada yang namanya Suratmi. Udah gampang, nanti gua adain. Bilang aja di sini agen Suratmi. Del, lu pikir Suratmi itu nama bis malam? Emang bukan nama bis malam, Ya terus apaan dong? biskuit. Oh, jadi Bapak sekalian mau jemput anak-anak. Oh, Bapak mau bawa ke mall. Neni mau nitip sesuatu, Pak, boleh? Titip salam buat Bapak. Ya udah kalau gitu, hati-hati ya sweetheart. Bye. Nen, gue mau ngomong sama lo. Apaan sih lo, kurang ajar banget jadi orang? Main pegang-pegang pundak gue seenaknya aja lo. Lo pikir pundak gue tepian tangga apa? Nen, gue mau minta tolong. Wah, ini orang mah bener-bener keterlaluan lo ya. Berani banget ya. Hah? Benjol pala gue nih, Nen. Bisa geger otak gue. Ntar lo, gue mau cek dulu otak gue. Geger otak apa enggak? 1 tambah 1, 2. Untung nggak apa-apa otak gue. Sekali lagi lo masih berani-beraninya pegang pundak gue, inget lo Mon ya. Gue bakal balas pegang bibir lo. Asik dong. Pegangnya pakai tangan apa pakai bibir, Nen? Pakai tang. Nah, ini namanya Bang Abdel, sopir di rumah ini. Abdel. Soalnya Namanya cakep ya, Del. Namanya Sonya. Maksudnya orangnya. Oh iya, bening. Kayak habis dipelitur. saya kesini mau cari yang namanya Suratmi. Ada kan? Gampang, nanti saya adain. Sini lu. Kok ada sih? Perasaan nggak ada deh. Nah, berarti abang bohongin saya. Tuh buktinya Bang Abdel manggilin Suratmi. Gue juga bingung, Neng. Aduh. Yaudah deh. Nih, ongkos ojeknya. Aduh, Neng. Kayaknya belum ada kembaliannya deh. Din. Tuh. Din. Abdel mana? Bang, kok yang ini? Bukan yang ini. Suratmi gak kayak gini. Ini bukan Suratmi, Neng. Ini namanya Temon. Dia pembantu di rumah ini. Oh, ini penumpang lo, Din. Heeh. Mbak, kenalin. Saya Temon. Ya, Kok salamannya gitu? soalnya saya trauma, Bang. Udah digigit sama yang kayak gitu. Mbak, emang saya herder. Nah, ini dia nih Din orangnya nih. Del, gara-gara lo,
gue ditampar sama Neni tuh, sampai mental lagi. Itu kan DL, Mon. Apaan tuh, Del? Derita lo, bukan DG. DG apaan tuh? Derita gigi. Gimana Bang Abdel? Surat mie ada? Ada, nih. Kok itu? Ini apa? Surat Ini? mie. Jadiin satu. Surat mie. Oh iya ya. Bener itu, Neng. Bener pala lo butek. Surat mie itu bukan nama makanan. Nama apaan, Mon? Itu nama banjir yang datang dari laut. Tsunami. Din, Hah? itu minum buat siapa? Buat gue. Kok sampai 2 gelas? Emang mulut lo ada 2? Yang satu buat tamu. Emang tamunya siapa sih? Penumpang gue. Lah, kok penumpang lo dibawa ke sini? Lo pikir sini pangkalan ojek apa? Ya, Nen. Tadi dia itu nyari orang, katanya orangnya itu tinggal di sini. Tapi gue tanya sama Abdel sama Temon, dia nggak kenal sama orang yang dicarinya. Oh, emang yang nyari namanya siapa? Sonia, Sonia. Yang dicari? Suratmi. Oh, Suratmi. Heboh, bener kirain siapa? Bilang aja lah, nggak ada yang namanya Surat. Hah? Itu kan teman gue, Din. Hampir aja. Untung gue lihe. Anak tadi katanya nggak ada kalau yang... Si Udin? Lo gimana sih? Itu katanya minuman buat tamu. Kenapa buat pakai cuci muka? Allah. Jadi gini, Sonia. Dulu itu guenya preman. Tapi sekarang udah insaf. Tapi tetap romantis. Seperti jiwa asli gue. Sayang aja sekarang gue masih jomblo. Gak ada yang nanya. Nia! Lah, itu dia Suratmi! Suratmi! Ay! Ya ampun! Apa kabar? Ya ampun, kok bisa di sini sih? Ih, tambah kurus deh lo. Kamu juga tambah kurus. Masa sih? Badan gue segini-segini aja tahu ah. Ini temen gue namanya Nia. Kita tuh dulu sempat satu penampungan babysitter ya, Bu? Iya, sempat juga satu agen penyaluran. Tapi kan yang dicari Suratmi. Iya, lo kan Neni. Nama gue tuh emang Neni Suratmi. Dulu waktu gue lahir, bapak gue tuh lagi nulis surat. Nah, nyokap gue itu lagi makan mie rebus. Jadi nama gue Neni Suratmi, begitu. Nah, kalau lo, Mon? Kenapa nama lo Temon? Bapak gue kan dulu supir angkot. Nah, pas gue lahir, bokap gue lagi ngetem. Nyokap gue lagi on. Makanya nama gue jadi Temon. Nyokap lo lagi on. Berarti nyokap lo suka pakau-pakau ekstasi gitu dong? Bukan on karena ekstasi. Terus karena apa? Tempe bongkrek. Sini habis beli sepatu baru dong. Wah, enak dong. Nanti juga. Asik tuh. Buat Pak Temon mana? Buat Pak Temon, jangan sepatu baru deh. Terus apaan dong? Mulut baru. Tanpa gigi. Cindy, Randy, nggak boleh ngomong gitu. Pak, teman jelek. Pak, teman jelek. Ah, bapak lu tuh yang jelek. Mon, ngomong apa kamu? Anak-anak kurang ajar, Pak. Masa saya dibilang, Pak Temon jelek? Ya saya balas aja, bapak lu tuh yang jelek. Biar kapok mereka, Pak. Bener nggak, Pak? Berarti itu sama saja kamu menghina saya. Siapa yang menghina bapak? Yang saya hina itu bapaknya anak-anak, Pak. Bapaknya anak-anak itu saya, Mon. Ya udah, bapak jelek. Mau dibilang jelek aja ngiri. Saya aja yang jelek nggak pernah ngiri, Pak. Pak. Din. Sini, Ya, Pak. bawa apa, Din? Ini, Pak. Bawa baju saya. Maksudnya saya mau numpang nyuci pakai mesin cuci di sini. Boleh nggak, Pak? Boleh aja. Tapi kenapa kamu harus nyuci di sini, Din? Pak Kosan, ini baju kesayangan saya. Satu-satunya baju pemberian mantan pacar saya. Jadi sayang kalau dicuci di kali. Bener-bener, Din. Itu bener banget.
namanya baju kesayangan itu jangan sampai rusak. Nyucinya juga harus hati-hati. Saya juga punya baju kesayangan, Din. Iya Pak Kosan, saya tahu. Tapi baju kesayangan Pak Kosan masih bagusan baju kesayangan saya. Baju kesayangan Pak Kosan kan udah gosong. Baju kesayangan saya masih utuh. Nih lihat. Tuh. Tuh kan? Tunggu Din bentar. Din, tadi kamu bilang baju saya udah gosong. Iya kan disetrika sama temon. Itu bercanda sama Abdel. Jadi kosong deh. Teman! Del, gue masih deg-degan nih. Kalau akhirnya Pak Kosan tahu bajunya gosong, gimana ya? Ya kalau dia tahu dia pasti marah, Mon. Kalau itu mah gue udah tahu, Del. Ya udah tahu nanya. Maksud gue abis marah itu gimana? Pastinya dia capek, orang dia teriak-teriak terus. Yang capek itu gue yang ngomong sama lo. Ya gimana nggak capek? Orang bibir lo aja 5 kilo. Itu yang bawah. Emangnya bibir gue barbel apa? Maksud gue, Del, kalau Pak Kosan tahu, terus Pak Kosan marah, kita kan pasti dihukum. Nah, itu gimana? Kalau itu mah lo tenang aja. Nanti kalau kita dihukum, kita minta yang enak-enak aja. Kamarnya harus AC, tempat tidurnya harus empuk, mewah. Lantai dikasih karpet. Kalau perlu karaoke sekalian. Biar kalau lo mau tinggal bilang. Ada wasitnya nggak? Ya tinggal pesen. Jangan mimpi lo, Del. Mana ada sih hukuman kayak gitu? Ada, Mon. Lo aja yang ketinggalan zaman kayak muka lo. Sekarang tuh lagi trendy. Orang dihukum penjaranya mewah. Lo nggak pernah nonton TV sih. Itu kan untuk para koruptor doang, Del. Kalau untuk kita mah nggak mungkin. Kita, lo aja kali sama gue. Abdel, teman! Kalian harus diberi pelajaran. Sebentar, Pak. Saya mau ambil alat tulis dulu. Ini bukan pelajaran sekolah, teman. Dengar ya. Atas kecerobohan kalian, maka kalian harus diberi hukuman. Hukumannya adalah 1. Kalian tidak boleh makan dari hari ini sampai besok. Yang kedua, kalian harus mengepel semua lantai yang ada di rumah ini pakai sapu tangan. Tidak boleh menggunakan alat pel. Dengar. Kok pakai sapu tangan, Pak? Sapu tangan kan kecil. Biarin. Ini namanya hukuman. Yang namanya hukuman itu tidak enak. Tahu? Ya tapi rasa-rasanya nggak adil deh, Pak. Iya, Pak. Kita berdua itu kayak pasangan suami istri dari Bojonegoro aja. Gara-gara nyuri pisang dihukum 7 tahun. Yang nyuri uang rakyat aja hukumannya nggak segitu-gitu amat. Teman, dengar. Ini bukan soal pisang, tapi soal baju. Del, lu mau naik banding nggak? Nggak ah, gue naik angkot aja. Gue nebeng ya. Nih, gue udah ngomong tuh sama bos gue. Lo boleh deh tuh nginep di sini, aman. Dah pokoknya aman deh. Aduh, thanks banget loh. Kamu baik banget sama aku. Tapi kaki lo yang bener dong itu. Ntar kalau misalnya diliatin bos gue gimana? Kok gini gue lo pamer-pamer begitu? Turunin. Emang kenapa? Ya nggak sopan tahu. Kalau kaki gue di bawah malah justru nggak sopan. Makanya gue begini daripada gue dibilang nggak tahu diri. Emang kenapa? Kok begitu? Tuh, lihat aja. Oh, iya. Oh, ada yang lagi rajin nih ceritanya. Lagi rajin apaan? Pala lu rengat. Gue tuh lagi kena hukuman, tahu? Kena hukuman kenapa lu? Gara-gara bajunya Pak Kosan angus, gue sama Abdel nggak boleh makan hari ini sama besok. Lalu? Gue sama Abdel juga disuruh ngepel semua lantai yang ada di rumah ini. Abdel kebagian di lantai bawah, nah gue di lantai atas. Oh, kesian sekali ya hidupnya ya. Pantesan tadi pas gue ke bawah kok ngelihat Abdel lagi ngepel ruang tamu ya. Gue pikir lu berdua lagi cari muka depan Pak Kosan biar dapat pujian. Oh my God. Dapat pujian apaan? Dapat siksaan. Ya kalau nggak mau tersiksa, ngepelnya jangan pakai sapu tangan. Pakai alat pel biasanya dong, Mon. Gimana sih lo? Justru ini syarat penyiksaannya.
Gue disuruh ngepel pakai sapu tangan. Kasihan amat ya. Berarti masih pinteran si Abdel dong, Mon ya? Pinteran Abdel gimana? Mana sih, Mon? Ya lo lihat aja di bawah. Nah, memang begini nih. Nih, otak kalau kurang soal emang begini. Maksud gue lihat ke lantai bawah, Oon. Oh, bilang dong dari tadi. Aduh, tambah banjir deh tuh bibir ya. Kejar aku, nanti aku kasih coklatnya. Hei, mainnya jangan di sini dong. Ini kan lagi dipel. Di luar sana. Nggak mau ah, Kok nggak mau? kan di luar kering, di sini kan basah. Ya om, akan main di tempat basah. Dasar otak pejabat, lo kecil-kecil udah tahu aja basah-basahan. Di luar sana. Ayo Randy kejar aku lagi. Untung aja muka bokapnya mirip sama gue. Kalau enggak gue beri itu anak. Wah, curang lu, Del. Apaan? Kalau lo dari kempel lo. Lu curang ngepelnya, Del. Curang apaan sih? Pak Kosan kan ngasih hukuman kita sama. Kita itu harus ngepelnya pakai sapu tangan. Apaan nih pakai gini? Ya elah, Mon. Ini gue megang apaan? Sapu Ini apaan gue? tangan. Nah, berarti gue ngepel pakai. Sapu tangan. Itu kan. Makanya banyak-banyak makan sayuran. Biar pinter. Biar kenyang. Capek banget gue, Mon. Gua aja pinggang rasanya mau patah, Del. Tadi pandangan gue muter, Mon. Emang lu mandang apaan tadi? Kipas angin. Terang aja, kipas angin itu emang muter, Del. Oh, muter beneran. Gue kira pala gue yang puyeng. Nah, lu sih masih enak, Del. Ngepelnya sambil berdiri. Nah, gue ngepel sambil jongkok. Apa nggak capek tuh? Iya kali. Tadi waktu gue ngepel ke kamar anak-anak, pas gue berdiri, langsung gelap. Bingung gue. Berarti darah rendah lo, Mon. Darah rendah apaan? Orang lampu kamar mati. Oke, lo darah rendah. Kalau begini caranya, gue bisa dendam nih sama Pak Kosan. Gue juga, Del. Gue dendam sama Pak Kosan. Ah, lo, Mon. Dendam aja pakai nyontek. Nggak punya ide sendiri apa lo? Siapa yang nyontek? Kalau gue dendam, lo ikut dendam, namanya apa dong? Nyontoh. On. Weh, ngapain? Lagi nyantai nih. Nyantai-nyantai, pala lu presto, empuk. Ngapain lu kesini, Din? Gue kesini mau ngambil baju yang gue cuci tadi, Mon. Nah, ini dia nih. Pasti dia ngadu sama Pak Kosan. Ngadu apaan sih? Lu kan yang bilang ke Pak Kosan kalau baju kesayangannya angus karena gue setrika. Ya, gue nggak ngadu. Gue ngomong apa adanya kok. Emang nggak boleh? Ini gara-gara mulut ember lo, Din. Gue sama temen jadi dihukum nih. Loh, Harusnya tuh lu diem aja, On. Jangan ngomong ke siapa-siapa. waduh. Kalau gitu gue harus nemuin Pak Kosan deh. Lo mau ngapain nemuin Pak Kosan? Mau ngasih tahu Pak Kosan, jangan bilang siapa-siapa. Itu kan yang kalian mau. Menyok, ngomong sama lo tuh sama aja ngomong sama bisul yang belum pecah. Maksud lu, Del? Nyebelin. Udah, gue capek, gue mau tidur aja. Del, gue pesen ya, kalau lu tidur, diem, jangan bilang siapa-siapa. Ya. Oh ya, Mon. Tolong ingatkan saya, nanti jam 7 malam saya ada meeting dengan klien. Tolong ya. Siapa? Mudah-mudahan saya masih punya ingatan, Pak. Saya mau makan malam di restoran yang paling mewah di Indonesia. Di mana, Pak? Istana Warteg. Wah, murah, Pak. Loh, Mon, Apalagi, Pak? saya mau lewat, Ya lewat aja, Pak. tapi lantainya kotor, banyak debu.
Bersihkan. Sebentar, Pak. Loh, mau kemana kamu? Mau ambil sapu, Pak. Katanya nanti berdebu. Nggak usah pakai sapu, Ya terus pakai apaan? pakai bibirmu, tiup. Tiup. Iya, Pak. Nggak sekalian pakai bibir aja. Nanti malah tambah kotor. Belum lagi lantainya jadi najis. Udah tiup. Bukan yang di situ, Temon. Yang di mana, Pak? Satu lantai di atasnya. Emang kenapa kalau di sini? Kaki saya tuh panjang. Tuh. Masa saya begini? Kan nggak gagah. Udah tiup. Silakan, Pak. Loh, Mon. Jangan di situ dong. Emang kenapa? Masa saya kaki kiri lagi? Kamu ini? Ya tuker kanan, Pak. Ini. Nah, gitu, Pak. Tapi saya nggak maju-maju, Mon. Gimana kamu? Udah. Sebelah situ. Daripada saya injak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Tolong ambilkan saya minum. Saya mau ngombe. Baik, Bapak. Loh. Saya ndak nyuruh kamu. Benar, saya nggak nyuruh kamu. Saya nyuruh kosan. Oh, Bapak nyuruh saya. Iya. Baik, Pak. Saya tuang air dulu, Pak. Ah. Nah, ini, Pak. Air-airnya, Pak. Silakan, Pak. Ini apa ini? Kok air nggak ada rasanya? Maaf, Pak. Itu air war-tawar. Loh, yang nyuruh kamu nawarin air itu sopo? Emangnya kamu dagang air apa? Loh, enggak, Pak. Derma sampeyan, Pak. Ya kalau enggak, kenapa nawarin air? Bocah gemblung. Si Bapak teh menilupanya. Ini air teh tanpa ditawarkan kan memang sudah tawar atuh Bapak. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Ngomong dong dari tadi. Kosan, ini tangan saya kena air. Tolong dilap. Iya, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Oh, ini, Pak, ya. Ini apa? Dasku diemok-emok. Kamu ini memangnya istri aku apa? Bukan, Pak. Anak aku? Bukan. Lo kenapa berani-berani megang kepala saya? Loh, itu tadi ada di kepala, Pak. Makanya saya lap. Iki keringat. Saya pikir tumpahan air ini, Pak. Saya pikir. Memangnya kamu punya pikiran apa? Punya, Pak. Jangan ngembarin saya dong. Tak tarik untukmu. Nen, saya sudah nggak sanggup kerja di sini, Nen. Udah nggak kuat, Nen. Aduh, Aa teh sabarnya. Jangan nangis begitu. Emang Bapak kan begitu orangnya. Ya, udah sabar atuh ah. Saya di dapur ya. Iya. Baca puisi apa dia tadi? Dia teh nangis, Bapak, bukan baca puisi. Kumaha sih, Bapak? Loh, harus baca puisi dong. Kalau dimarahin terus nangis itu kuno. Papi, kenapa sih? Dari tadi kerjaannya marahin pembantu terus. Neni, iki siapa iki? Si Bapak teh kumaha ya, masa sama istri sendiri teh lupa. Ini teh istri Bapak, Ibu Sonia. Istri gue. Bojoku. Iya. Aduh, Papi. Masa sama istri sendiri lupa? Aku memang lupa namanya, tapi aku ingat kuncinya. Maklum, aku lagi error, kebanyakan kerjaan di kantor. Tapi kalau aku nyium bau parfum kamu, aku langsung ingat kamu itu istri keberapa. Jadi, Papi punya berapa istri? Kedua atau Ibu? Neni, diam kamu. Aku tuh cuma bercanda, kamu tuh kok parah sih? Ojo nesu dong. Papi suka gitu deh. Ya udah, biar Papi inget, Papi cium Mami dulu. Cium Mami dulu. Del, bangun Del. Susah banget sih bangun ini. Tidur aja masih bisa ngeledek gue loh. Del,
Bangun, Del. Bangun! Ada apaan sih, Mon? Lo dipanggil sama Pak Kosan tuh. Kan bisa ntar. Orang lagi asik-asik mimpi juga. Lo mau Pak Kosan nanti marah lagi? Kita dihukum lagi? Udah buruan sana. Emang pada sirik semua lo sama gue. Emang mimpi apaan sih lo? Dipotong mimpinya, kesel sampai kayak gitu amat. Gue mimpi jadi majikan. Pak Kosan sama Neni jadi pembantunya. Pak Kosan gue bentak-bentak sampai nangis. Balas dendam yang asik tuh, Del. Di mimpi itu gue punya bini, Mon. Siapa bini lu, Del? Sonia. Ah, gue mau juga mimpi kayak gitu. Bantal gue, lo pakai bantal sendiri lo. Emang kenapa sih gue pinjam bantal sebentar doang? Pinjam? Pinjam? Iya, Pak. Benjol ya kepala gue. Yang penting gue bisa berangkat mimpi pakai bantal ini. Kalau pakai bantal gue, yang udah mimpinya di berutang mulu. Langsung ganggu. Nice dream. Aduh, gimana sih? Masa begitu aja nggak percaya? Oke, saya naikin lagi 2 miliar. Nggak masalah buat saya. Saya orang kaya. Pokoknya semuanya harus beres. Ya, saya tunggu kabar cepatnya. Ingat, jangan main-main ya sama orang kaya. Permisi, Pak. Loh? Ini minumannya. Kok kamu Neni yang bawa? Harusnya kan si Kosan yang bawa, bukan kamu. Pan ayah pembantu di mari, Pak. Si Kosan tukang kebon. Lah bagaimana ceritanya nganterin minum buat Bapak? Tahu ceritanya, saya nggak nonton. Neni, tukang kebun kan juga manusia. Saya mau dia yang bikin minuman, bukan kamu. Sekarang mana Kosan? Kosan! Kosan! Saya menghadap, Tuan. Ada apa ya? Tadi kan saya mesen minuman sama kamu. Kenapa jadi Neni yang nganterin? Loh, gini loh, Tuan. Yang tugas saya bikin minuman ini adalah Jeng Neni, bukan saya. Mulai sekarang jadi tugas kamu. Loh, saya kan tukang kebun, Tuan. Kebunnya mau saya jual. Kalau kebun dijual, terus saya kerjanya opo? Ya bikin minuman. Masa bikin kebun lagi? Nanti kamu nggak bikin minuman lagi. Lah terus ini minuman gimana urusannya, Pak? Ganti. Saya mau Kosan yang bikin minuman buat saya. Kalau gitu, saya ke belakang dulu mau bikin minuman buat Tuan. Ya? Ingat, gelasnya ada di dapur di rak yang nomor 2. Terus sirupnya ada di dalam kulkas di rak nomor 3. Kok Bapak apal, Pak? Iya. Kenapa saya hafal ya? Orang kaya. Wah, kayaknya hari ini nggak hujan nih. Nyon sewu, Ndoro. Tadi saya disuruh bikin minum apa ya? Bodoh sekali kamu. Es sirup. Jelas? Oh, ya. Jelas. Tapi es sirupnya rasa apa, Tuan? Rasa kare ayam. Loh, Tuan iki piye toh? Itu kan kari ayam itu buat mie, bukan sirup, Tuan. Sama orang kaya jangan nawar-nawar ya. Jadikan itu es sirup. Ngerti? Ya, Tuan, ngerti. Jadikan es sirup. Ngapain ngajak salaman? Mau itu minta doa restu supaya saya sukses bikin es sirup rasa kari ayam, Tuan. Kayaknya dialog gue tuh. Kenapa jadi dia yang make ya? Selamat siang, Tuan. Jadi mau ke bandara sekarang, Tuan? Istriku, kamu hari ini cantik sekali. Nyam. Maaf, Tuan. Saya Sonia, supir pribadi Tuan. Supir pribadi? Bukannya kamu istri saya? Dulu saya kan sudah nawarkan diri, Tuan. Tapi Tuan nolak saya. Terus istri saya siapa dong? Ibu Uut. Ibu Uut.
Yang mana ya? Masa sama istri sendiri lupa, Tuan? Ya maklum lah, orang kaya. Papi! Tuh, di situ, dicariin juga. Minggir. Ih, Papi, gimana katanya mau diantarin ke bandara? Jadi nggak sih? Sonia, siapa ini? Ini istri Tuan, Ibu Uut. Bini gue kayak gini, masa bini gue kayak pohon kelapa? Oh, Papi, gemes deh. Masa sama istri sendiri lupa sih? Dulu Papi mau kawin sama Mami gara-gara Papi suka sama Luna Maya kan? Gue emang suka sama lu namanya, bukan sama lubang buaya. Apaan sih, Dim? Ya udah deh, Papi mau dianterin ke bandara nggak? Kalau mau berangkat sendiri boleh, tapi cium pipi kiri, cium pipi kanan, sama cium bibir Mami yang lama banget. Dim, jangan! Apaan sih, Dim? Akhirnya bangun juga kan lo? Untung lu bangunin gue dah. Kalau enggak, Kalau enggak, gue masih diuber-uber sama pocong nggak pakai kafan dah. Serem banget. emang lo mimpi apaan sih? Gue mimpi jadi majikan. Pak Kosan sama Neni jadi pembantu. Sonia jadi supir gue. Jadi bini lo siapa? Nah itu dah yang bikin gue serem banget. Nih, bajuan gue cuci di mesin cuci sini tadi, akhirnya udah ketemu. Harum lagi. Dah, ini dia yang jadi bini gue. Lu kenapa sih, Mon? Nih, cium deh, Mon. Harum. Coba cium. Cium.